Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8, perkenalkan nama saya Selvia Damayanti. Nama saya Devianta. Nama saya Maulida. Nama saya Randi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengurutan rekaman basis data. Ini materi yang akan kami bahas, yaitu pengertian pengurutan rekaman basis data, pengurutan gelembung, pengurutan dengan penyisipan, pengurutan cepat, pengurutan Bluetooth, pengurutan dengan diep atau deret, pengurutan dengan diep atau pohon binet, dan pengurutan eksternal. Pengertian pengurutan rekaman basis data. Apa itu pengurutan rekaman basis data? Pengurutan data merupakan komponen dasar struktur data. Berbagai organisasi berkas memerlukan data yang urut agar dapat bekerja dengan tepat. Sebagai contoh adalah pencarian biner atau interpolasi. Pengurutan data juga dapat dimanfaatkan untuk mengeliminasi rekaman-rekaman yang ganda. Jika terjadi duplikasi, maka rekaman-rekaman tersebut akan berada pada posisi berurutan. Dengan demikian, proses pengeliminasian dapat dilakukan dengan mudah. Pengurutan gelembung. Algoritma bubble sort merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur memindahkan data ke posisi yang tepat. Karena itulah algoritma ini dinamakan bubble, atau yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya yaitu gelembung. Fungsi algoritma ini adalah untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau ascending, atau sebaliknya descending. Metode pengurutan gelembung atau bubble sort ini terinspirasi oleh gelembung sabun yang berada di permukaan air. Karena berat jenis gelembung sabun yang lebih ringan ketimbang berat jenis air, maka gelembung sabun akan selalu terapung ke atas permukaan. Prinsip inilah yang dipakai pada algoritma pengurutan gelembung. Secara sederhana, bisa didefinisikan bahwa algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai pada satu iterasi tertentu di mana tidak ada lagi perubahan yang signifikan. Yang pertama, pengurutan ascending atau urut naik, yaitu jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Yang kedua, pengurutan descending atau urut turun, yaitu jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Pengurutan dengan penyisipan. Pengurutan dengan penyisipan atau insertion sort adalah suatu metode yang melakukan pengurutan dengan cara menyisipkan data yang berurut ke dalam bagian data yang telah diurutkan. Prosedur pengurutan juga masih tergolong sederhana, adalah pengurutan dengan penyisipan. Jika rekaman-rekaman dalam sebuah berkas akan diurutkan, cara yang mudah untuk melakukannya adalah dengan menyisipkan rekaman demi rekaman dalam berkas pada tempatnya sesuai dalam daftar yang urut yang terbentuk oleh rekaman-rekaman yang mendahulunya. 4. Pengaturan cepat atau pengurutan cepat. Pengurutan cepat yaitu resort adalah metode pengurutan data yang dikemukakan pertama kali oleh CAR pada tahun 1962. Prosedur pengurutan cepat melakukan pengurutan berkas dengan mengelompokkan rekaman-rekaman menjadi beberapa kelompok berdasarkan hasil perbandingan terhadap anggota berkas tertentu. Proses tersebut diulang sampai semua kelompok sudah dalam keadaan urut. Berkas dibagi berdasar pada perbandingan rekaman utama dari berkas. Semua rekaman dan kunci lebih kecil dari kunci pada rekaman pertama diletakkan di sebelah kiri rekaman perbandingan, sedangkan rekaman dengan kunci lebih besar diletakkan pada bagian sebelah kanan rekaman pembanding. Jika terdapat sejumlah rekaman yang harus diurutkan, pisahkan rekaman-rekaman tersebut dalam 3 kelompok, yaitu rekaman-rekaman yang kunci rekaman lebih kecil dari kunci rekaman pertama, rekaman pertama, dan rekaman-rekaman dengan kunci rekaman lebih besar dari kunci rekaman pertama. A. Ulangi langkah 1 untuk rekaman-rekaman dengan kelompok pertama maupun kelompok ketiga. B. Ulangi langkah 1 untuk rekaman-rekaman dalam subkelompok yang dibentuk oleh langkah A. 2. Jika masing-masing hanya terdapat 1 rekaman dan dalam semua kelompok 1 subjek kelompok,
atau subjek-subjek, maka proses berakhir. Pengurutan Lumotto. Pengurutan dengan algoritma Lumotto merupakan varian dari pengurutan cepat yang menggunakan suatu pencacah untuk memisahkan rekaman-rekaman menjadi dua bagian, yaitu pertama yang memiliki kunci lebih kecil dari rekaman pertama atau rekaman pemisah, dan kedua yang memiliki kunci yang lebih besar dari kunci pertama. Secara sekuensial, kunci rekaman demi rekaman diperbandingkan dengan kunci rekaman pertama. Bila kunci rekaman pertama lebih kecil, tidak dilakukan tindakan. Tetapi, bila kunci rekaman pertama lebih besar dari kunci rekaman yang diperbandingkan, berarti rekaman yang diperbandingkan tersebut harus dipindahkan ke kelompok yang lebih kecil. Pengurutan dengan heap atau deret. Pengurutan heap merupakan algoritma yang menarik karena sangat sederhana tetapi anggun. Pengurutan heap berbeda dengan pengurutan dengan penyisipan maupun pengurutan cepat. Nama heap diambil dari struktur data yang mendasari pengurutan tersebut, yaitu struktur heap. Heap sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang paling lambat dari algoritma yang memiliki kompleksitas O n log n. Tetapi tidak seperti algoritma merge sort dan quick sort. Algoritma heap sort tidak memerlukan rekursif yang besar atau menggunakan banyak tabel atau array. Oleh karena itu, heap sort adalah pilihan yang baik untuk sebuah kumpulan data yang besar. Pengurutan dengan heap atau pohon biner. Heap biner atau heap merupakan pohon biner lengkap dengan kunci yang disimpan dalam masing-masing titik memiliki nilai lebih besar atau sama dengan nilai kunci dari masing-masing anaknya. Definisi tersebut memberikan indikasi bahwa akar akan berisi rekaman dengan kunci tertinggi. Rekaman-rekaman dalam berkas disimpan dalam array sekuensial sehingga relasi yang berikut berlaku untuk titik yang ke-1. Pada heap sort terdapat 3 bagian, yaitu node, edge, dan leaf, di mana node itu adalah setiap indeks yang berada pada array, edge adalah garis yang menghubungkan tiap node dan leaf adalah setiap node yang tidak memiliki child node atau node turunan. Selain itu juga ada yang bernama root, yaitu node awal pada sebuah heap seperti terlihat pada gambar berikut. Pengurutan eksternal. Pengurutan eksternal adalah pengurutan data yang disimpan di dalam memori sekunder. Biasanya data bervolume besar sehingga tidak mampu dimuat semua dalam memori komputer. Disebut juga pengurutan arsip atau file karena struktur eksternal yang dipakai adalah arsip. Penyortiran eksternal adalah kelas algoritma pengurutan yang dapat menangani sejumlah besar data. Penyortiran eksternal diperlukan ketika data yang sedang disortir tidak sesuai dengan memori utama perangkat komputasi, biasanya RAM, dan sebaliknya data tersebut harus berada di memori eksternal yang lebih lambat, biasanya disk drive. Dengan demikian, algoritma pengurutan eksternal adalah algoritma memori eksternal dan karena dapat diterapkan dalam model komputasi memori eksternal. Kesimpulan dari materi kita kali ini, data merupakan fakta mengenai suatu objek seperti manusia, benda, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang dapat dicatat dan mempunyai arti secara implisit. Data dapat dinyatakan dalam bentuk angka, karakter atau simbol, sehingga bila data dikumpulkan dan saling berhubungan, maka dikenal dengan istilah basis data atau database. Itu menurut Crames 2000. Informasi adalah data yang telah diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang, menurut Abdul 1999. Pengurutan data merupakan komponen dasar struktur data. Berbagai organisasi berkas memerlukan data yang urut agar dapat bekerja dengan tepat. Sebagai contoh adalah pencarian biner atau interpolasi. Pengurutan data juga dapat dimanfaatkan untuk mengeliminasi rekaman-rekaman yang ganda. Jika terjadi duplikasi, maka rekaman-rekaman tersebut akan berada pada posisi berurutan. Dengan demikian, proses pengeliminasian dapat dilakukan dengan mudah. Mungkin itu saja presentasi